Pertarungan mereka yang masihlah berlanjut. Walaupun mereka bertiga ini mengerahkan kekuatan penuh dan kerjasamanya cukuplah begitu apik, tetapi tetap tidak bisa untuklah melukai tubuh dari Keenan. Memang terlihat kalau Keenan ini begitu sangatlah kewalahan, dia hanyalah menghindar dan menghindar saja. Bahkan sesekali ya mencoba untuklah menangis, tetapi tidak ada namanya penyerangan. Alhasil ya untuk Xiao Beipeng merasa kalau mereka sudahlah menang dalam pertarungan kali ini, dia langsunglah melempar tombaknya. Tetapi itu adalah sebuah kesalahan terbesar. Keenan berhasil untuklah menangkap tombak tersebut dan dia menahannya dengan kekuatan jiwa dewa perang. Begitu juga paus milik dari Yang Titan berhasil untuklah ditahannya dengan begitu mudah. Dan kini untuk si bocah baju hijau berhasil untuklah ditekan. Tidak sampai di situ juga, Keenan mengeluarkan kekuatan Yin dan Yang-nya yang membuat pergerakan dia menjadi begitu sangatlah cepat. Selama di dalam formasi kekuatan Yin dan Yang, maka Keenan bisa untuklah bergerak lebih cepat dan lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Alhasil ya ribuan pedang pun langsunglah menghantam ke tubuhnya si bocah hijau. Mimin lupa namanya guys. Sampai-sampai ya untuk serangan milik dari Xiao Beipeng malah mengenai temannya sendiri. Sampai-sampai ya temannya berteriak kesakitan. Lalu mereka bertiga langsunglah mengerahkan kekuatan penuh. Ada yang mengeluarkan ribuan tombak, ada juga yang mengeluarkan angin topan yang begitu besar. Sedangkan ya untuk Keenan dia hanya bisa menghela napas karena ya selama dalam formasinya mereka tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Dan dia pun langsunglah mengerahkan pedangnya ke atas langit. Terlihatlah sebuah sinar dan petir yang menyelimuti pedang milik dari Keenan. Tanpa babi bu, dia langsunglah menerjang ke angin topan tersebut dan terdengarlah teriakan kesakitan yang menandakan dia telah ditumbangkan oleh Keenan. Kini yang tersisa hanyalah Yang Titan dan juga Xiao Beipeng. Tetapi Xiao Beipeng menganggap ini adalah kesempatan dia untuklah menerjang karena Keenan setelah menyerang pasti adanya cooldown. Tetapi dia tidaklah belajar dari pengalaman guys. Padahal Keenan ini bukanlah bertarung sendirian, melainkan dia bertarung dengan jiwa dewa perangnya. Dan ketika dia sudah percaya diri dengan terjangannya ini bisa untuklah menghabisi nyawa dari Keenan, dia pun dibuat begitu tercengang-cengang. Lagi-lagi jiwa dewa perangnya keluar dan menahan serangan tersebut. Alhasil ya, Keenan mendapati kesempatan untuklah menangkap tubuhnya dan langsunglah membantingnya dari atas langit. Selama dia terjun dari atas langit, Keenan juga langsunglah mengerahkan pedangnya, sehingga tebasan pedang petir pun langsunglah dikerahkan, yang membuat tubuh dari Xiao Beipeng haruslah terhantam 2 kali lipat. Namun kali ini tidak ada lagi teriakan kesakitan guys. Ya, kita masih belum tahu apakah dia telah tumbang atau belum ya. Tetapi yang pasti, kini hanyalah tersisa Yang Titan seorang diri. Dan dia bukannya untuklah menyerah, malah mencoba untuklah menerjang. Tetapi di sini Yang Titan juga sama seperti Keenan, dia memiliki jiwa semangat bela diri yang sedanglah bertarung dengan jiwa dewa perang. Jadi ya sebenarnya seimbang ya, 1 melawan 1 guys. Dan beberapa bentrokan pun terus-menerus terjadi. Tetapi di dalam pertarungan ini, jiwa dewa perangnya benar-benar begitu mendominasi. Jiwa semangat bela diri milik dari Yang Titan, entah apa namanya, sama sekali tidaklah berdaya di hadapannya. Begitu juga dengan Yang Titan, tidaklah berdaya di hadapan Keenan karena dia sudahlah mempersiapkan ribuan pedang. Namun Yang Titan langsunglah meremehkannya. Dengan kemampuan dia seperti ini, tidaklah mungkin bisa untuk menghadapinya. Bahkan untuk mengalahkannya itu adalah hal yang mustahil. Wadah. Dia mengaku dengan kekuatan jiwa semangat bela diri iblisnya ini bisa membuat dia begitu sangatlah agresif dan juga sangatlah sensitif dengan sebuah serangan. Jadi ya dia bisa menghindarinya dengan begitu mudah ya guys. Jadi dia menekankan sekuat apapun Keenan saat ini tidaklah mungkin bisa untuk menang darinya. Lantas ya Keenan langsunglah menjawabnya, apakah dia benar-benar yakin dengan omongannya?
Jika iya, maka dia akanlah membuktikan kalau dirinya bisalah menang dalam pertarungan kali ini dengan begitu mudah. Lalu, Keenan langsunglah melangkah dengan begitu cepat dengan cara menggunakan kemampuan 8 langkah. Seketika, dia pun langsunglah berada di depannya Yang Titan, membuat dirinya menjadi begitu terkejut. Padahal sebelumnya dia berkata, dengan kemampuan iblis ini, dirinya begitu sangatlah sensitif dengan sebuah serangan. Tetapi sensor tersebut sama sekali tidaklah berguna ketika Keenan menggunakan langkah tercepatnya ya. Sensornya error guys. Alhasil ya, dia langsunglah mundur beberapa langkah untuk memancing Keenan teruslah menerjang ke arahnya. Dan ketika Keenan berhasil untuklah mengejar serta mengerahkan tebasannya, ternyata itu hanyalah sebuah bayangan. Sedangkan ya untuk Yang Titan sendiri, dia sedanglah bersembunyi. Tetapi ya untuk Keenan telah mengetahui keberadaannya, tetapi dia pura-pura tidaklah tahu. Merasa kalau Keenan telah lengah, dia langsunglah keluar dari persembunyiannya dan mengerahkan tongkat saktinya guys. Di sini kita baru tahu ya, kemampuan dari Yang Titan yaitu jiwa semangat bela diri kera, ya Sun Wukong lah. Setelah berhasil menghantam tubuh dari Keenan, dia merasa dirinya sudahlah menang. Tetapi seret, tubuhnya langsunglah tertusuk oleh pedang Keenan. Dia mempertanyakan bagaimana bisa dia berada di depannya. Dan ternyata Keenan juga menggunakan bayangan atau sebuah ilusi yang sebelumnya dia pukul ataupun dia hantam, itu adalah temannya sendiri. Tetapi juga untuk Yang Titan masihlah menggunakan bayangannya. Ya, layaknya seperti Sun Wukong ya, banyak sekali bayangannya guys. Tetapi dengan kekuatan mata dewa perangnya, Keenan bisa untuklah mengetahui keberadaan dia yang sedanglah bersembunyi. Jadi ya, percuma saja sebanyak apapun bayangannya, dia tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Sehingga jiwa dewa perangnya kembali dikeluarkan dan bentrokan kekuatan pun langsunglah terjadi yang membuat dampak begitu besar kepada Yang Titan. Dan kini dia tidak bisa untuklah bertarung lagi. Lalu Keenan memberitahu kepadanya, padahal mereka bertiga ini cukuplah begitu kuat dan memiliki kesempatan untuklah menghabisi nyawanya jika mereka menggunakan kekuatan penuh dengan begitu cepat. Ya, walaupun itu hanyalah basa-basi saja, padahal nyatanya mereka tetap tidak bisa untuklah melawan MC utama. Dan pada akhirnya Yang Titan juga tumbang. Keenan pun hanya bisa menghela napas, padahal dia sangatlah berharap kalau lawan tandingnya ini cukuplah begitu kuat dan bisa membuat dia mengerahkan kekuatan penuhnya. Tetapi nyatanya sama sekali tidak. Tidak lama dari itu juga, tuan dari Yang Titan keluar karena telah mengetahui dia telah meninggal dunia. Empress Fei Yu meminta kepada Keenan untuklah menghindar dengan cepat. Karena untuk saat ini, dia tidak dapat untuklah memblokir serangan tersebut. Sebelum Keenan benar-benar menghindar, akhirnya kita mengetahui kalau semua ini memang sudahlah direncanakan oleh Keenan. Dia sengaja untuklah berlatih di tempat seperti ini, untuklah memancing para hatersnya. Karena sejak dari awal dia masuk ke tanah suci Qinlong, dirinya ini dikejar-kejar oleh aliansi perdagangan. Ya sudah pasti mereka tidak akanlah tinggal diam untuk menghabisi nyawanya. Apalagi setelah dia menunjukkan kemampuan membuat obat-obatan, sudah pasti beberapa master tidak akanlah terima dengan semua ini. Karena bagaimanapun juga seorang alkemis adalah orang terhormat. Jika mereka membiarkan Keenan, maka reputasi mereka akanlah benar-benar hilang. Tetapi sebetulnya untuk Tuan Qinlong, dia tidaklah begitu rela kalau Keenan akanlah menjadi umpan. Karena dia haruslah bertarung mati-matian untuk melawan para hatersnya. Tetapi Keenan meyakinkan kalau dia bisa untuklah menghadapi seorang diri. Lagi pula dia ini hanyalah menjadi umpan. Dan ketika dia mendapati masalah besar, maka dia bergantung kepada para master dan ke Tuan Qinlong. Lantas ya mereka sepakat untuklah melakukan rencana ini. Permintaan Tuan Qin kepada Keenan kalau dia harus bisa mengulur waktu dengan begitu cepat, agarlah mereka sama sekali tidaklah curiga dengan rencana ini. Dan jika dia sudah sangatlah yakin dengan keputusan ini, maka lanjutkan saja. Lalu kita kembali ke masa sekarang.
Kinan sama sekali tidaklah takut dengan terjangan yang sama sekali tidak bisa untuklah menahannya karena dia sudah sangatlah yakin kalau dirinya ini akanlah dilindungi. Dan benar saja, Tang Qingsan sudahlah berada di sana dan menahan serangan tersebut. Lantas ya, untuk Tuan Yang mempertanyakan mengapa bisa Tang Qingsan berada di sini. Lantas, Qingsan langsunglah menjawabnya. Sangatlah begitu membosankan ketika tuan rumah pesta tidaklah berada di ruangannya. Jadi dia datang untuklah menjemput agarlah dia menghadiri pesta ulang tahun dari Tuan Qinlong. Wadah. Namun, karena sudah terlanjur dan mengetahui rencana dari Tuan Yang untuklah menghabisi nyawa dari Kinan, itu adalah sebuah kesalahan besar ya. Maka sama saja dia telah menyatakan perang kepada para master puncak dan juga Tuan Qinlong. Jadi Tang Qingsan berkata kepadanya, mungkin ini adalah hari terbaik untuklah ulang tahunnya Tuan Qinlong. Sebab untuk hari ini mereka telah mengetahui banyak sekali pengkhianat dari tanah suci Qinlong. Jadi ya, mereka akanlah membuat perjamuan ulang tahun di tempat seperti ini saja. Sehingga satu persatu para master langsunglah muncul, yang dimana mereka telah diundang untuklah melakukan perjamuan ulang tahun di tempat seperti ini guys. Entah siapa ini idenya, tetapi idenya cukuplah begitu gurih ya. Karena dengan begini Tuan Qin akanlah mengetahui siapa saja pengkhianat dari tanah suci Qinlong yang selama ini berdiam diri dan mencoba untuklah menghancurkan tanah suci guys. Jadi sedikit spoiler untuk lapat berikutnya, Tuan Yang sama sekali tidaklah takut dengan mereka. Tetapi ya percuma saja, dia seorang diri jadi tetap tidak bisa berbuat apapun guys. Dan dia malah mencoba untuklah memutarbalikkan fakta kalau Kinan telah menyerang anaknya dan menghabisi ketiga dari teman-temannya dengan begitu kejam. Jadi dia haruslah dihukum. Waduh, mendengar itu ya Kinan pun langsung tertawa terbahak-bahak. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.